bukan ngajarin, tapi ini pendapat pribadi. Kalau yang setuju diterima, kalau yang enggak, anggap sebagai pola pandang berbeda. Jadi terjadi adalah di tahun ini anak saya yang nomor 3 itu masuk kuliah, di mana saya terjadi dilema karena dia sama kakaknya kan bedanya hampir 10 tahun. Hmm. Nah, jadi dilema ini kita melakukan brainstorming lah sama anak saya itu. Intinya adalah, nak, 10 tahun dari sekarang, 2033 ke atas, saya ngitungnya agak sedikit klenik nih pakai angka 2033 gitu ya. Jadi biar biar nggak 2030, nggak bulat-bulat gitu. Jadi 2033 ke atas itu degree is not too important. Jadi nggak terlalu penting gelar itu. Tapi knowledge dan skill itu penting. Ya. Kamu boleh punya degree atau gelar atau ijazah. Pastikan kampusnya mau terbuka mengakui ijazahnya gitu ya. Jangan ke kampus yang nggak mau ngaku ijazah tersebut. Tujuannya adalah kenapa kita berdiskusi saya dengan anak saya itu, nah kalau kamu mau jadi politikus, maka degree itu penting. Tapi ilmu tidak penting. Ingat ya, saya ini ngomong saya sama anak saya loh. Iya, iya. Degree itu penting. S1, S2, S3, degree. Kalau kamu jadi politikus, kamu jadi bupati, kamu jadi gubernur, degree itu penting. Saya bilang gitu. Tapi ilmu nggak penting. Kamu goblok sekalipun, yang penting S3. Karena saya banyak sekali ketemu S3, S2, pejabat itu saya bilang, ini ilmunya dari mana sih lu gitu ya. Oh, tapi gelarnya panjang gitu. Jadi, tapi kalau kamu tidak masuk bidang politik, maka degree nggak terlalu penting. Ini kita mau mulai gitu. Dia diam aja anaknya. Jadi apa yang dipentingkan adalah knowledge. Tapi kalau kamu mau ngambil STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika, saya dukung. Tapi kalau mau ngambil FISIP, sospol, marketing, bisnis, lupakan. Saya bilang gitu. Hmm, hmm, Itu hmm. nggak ada gunanya. Ke kampus kayak gitu kamu ngabisin waktu 4 tahunan. Nggak ada gunanya. Dan saya tahu doktrin orang-orang kan saat ini memang sekolah itu sangat penting ya. Iya. Terutama gelar. Jadi harus ke UI, harus ke ITB, harus ke UGM, dan lain sebagainya. Sangat penting. Tapi jujur, saya bertanya pada sahabat saya, Mas Andi, saya WA, bro di mana posisi di Semarang? Ya udah kita ini singkatnya. Anda tahu dia punya pegawai berapa kan? Hmm, Saya tanya. Waktu nyari employee sekarang nyarinya apa? Udah nggak nyari degree, gue nyari skill gitu. hmm. Jadi orang-orang yang memperkerjakan orang lain itu nggak nyari apa namanya degree, udah skill yang dicari. Nah, alangkah mirisnya saya harus membuang waktu ke anak saya dan membuang uang ke anak saya demi degree yang nggak terlalu penting. Akhirnya dia bilang, karena matematik dia 9, ya udah ya, aku setuju. Aku ngambil coding, computer Coding. science, dan begini dan begini dan begini. Dah, singkat cerita begitu ya. Hmm? Ya, lanjut. Mute, Oke, oke. Bosman, mute. Nah, Ya. jadi saya setuju kalau kalau dia mau ngambil coding. Akhirnya ya udah kita saya setuju dan kebetulan saya pikir anak nomor 3 ini memang punya kelebihan di matematik karena dia jago catur ya. Oke, saya mau skip di situ. Tapi saya tahu orang tua yang umur sekarang yang anaknya kuliah tuh kira-kira usianya antara 40 sampai 60 tahun. Saya tahu di kepala Anda semua Anda masih memaksa anak Anda kuliah. Ya nggak apa-apa, silahkan saja.
Tapi percaya saya 10 tahun dari sekarang ilmu mereka nggak ada yang kepake. Kecuali di politik tadi. Nah, kecuali tadi bidang STEM. STEM itu kayak dokter gitu kan. Hmm. Bidang-bidang yang memang memerlukan apa namanya eh, eh, yang nggak bisa digantikan oleh AI gitu. Oke. Jadi ini kita bicara di awal yang sehubungan dengan bonus demografi tadi. Hmm. Jadi saat ini bonus demografinya di mana ada berapa? 200 juta usia 210 produktif, tadi ya. ya. 210 juta orang usia produktif itu kebanyakan unskilled Hmm. dan Unskill. uneducated di bidang STEM. Hanya 4% graduate di Indonesia tuh STEM. Hmm. Vietnam, China mengerikan sekali. 7 politbiro, 4 tamatan STEM. Xi Jinping itu S2-nya kimia. Terus Iran apalagi mengerikan. 58% ceweknya S2. Wow. Jadi powerful sekali mereka itu. Kita uneducated, unskilled. Jadi bagaimana ini bisa menjadikan power? Nah, saya menganggap ini awal mungkin saya ngomong sedikit sebentar sendirian. Saya menganggap sekolah yang pakai mortar ya, semen and mortar, gedung itu brick and mortar itu, gedung itu, kayaknya udah nggak bisa lagi atau nggak sempat apa udah nggak cocok lagi. Jadi kayaknya pelajaran-pelajaran ikut sama TVB, ikut sama Mas Hendra itu harus diperbanyak, dipersering. Ya. Karena skill yang di sekolah itu hampir nggak bisa apa-apa mereka itu. Enggak, artinya ke Hmm. depan apa gedung-gedung itu akan banyak yang nggak kepake gitu, Pak? Atau gimana? Untuk sekolah, saya ini maaf kemarin itu ada muktamar, ada NU, Hmm. teman-teman 15 tahun yang lalu saya pernah bilang bahwa ini di kelompok tertutup dulu, mereka bilang, Bosman join sama Lazisnu dong gitu ya. Karena Lazisnya Muhammadiyah itu Hmm. bisa menumbuhkan ini. Kalau NU uang 2, sekian triliun itu habisnya setiap tahunnya gitu didistribusikan gitu. Saya dulu mengusulkan 15 tahun yang lalu mengusulkan yang zakat saja yang dibagikan, yang sodako sama infak dikelola supaya kita punya 1.000 rumah sakit gitu loh. Hmm. Ya. Itu ya sekarang kan 15 tahun yang lalu mereka masih junior, sekarang mereka udah senior. Nanti habis tanggal 27 kalau ketua NU baru terpilih, Bosman bantu. Saya bilang enggak. Gua kasih lo ide, gua nggak mau di satu lembaga, gua ada di semua lembaga, gua ini cerita singkat aja ya. Nah, Ya. eh, tadi hubungannya sama eh, apa pertanyaan tadi. Bahkan Anda harus siap-siap 10-20 tahun lagi pesantren itu nggak perlu brick and mortar. Agak Hmm. kaget mereka dengan informasi-informasi saya. Karena 15 tahun yang lalu saya udah ngomongin Lazisnu ternyata nggak jalan. Ternyata kalau dijalanin begini. Sekarang saya udah ngomong 20 tahun lagi itu nggak perlu boarding loh. Nggak perlu boarding. Karena jujur, agama nanti akan turun fanatismenya, tapi spiritualnya naik. Ini hal yang Iya. membuat Anda shock nih ya. Agree. Jadi agama menjadi personal. Agama tidak menjadi sosial lagi. Bertuhan itu menjadi personal. Dan manusia akan menjadi spiritualis. Bukan Hmm. agama, bukan doktrin, bukan menjudgment, bukan menghakimi. Itu terjadi pergeseran-pergeseran loh. Gitu Iya. ya. Nah, ini yang sehingga ilmu-ilmu yang diajarin dulu itu bisa dipelajari di baca buku, mau kitab Ihya Ulumuddin, mau kitab Ibnu Arabi, kitab apapun lah. Sorogan dibaca gitu di pesantren, kitab kuning mau dibaca, itu udah bisa. Dan kalau
ditanya sama siapapun guru udah bisa, tetapi spiritual harus diajarin. Ini dua hal yang berbeda. Jadi Betul. kalau tadi pesantren aja bakal tidak ada brick and mortar, apalagi sekolah-sekolah. Nah, ini agak shock nih bahwa sekolah itu ternyata kan tidak perlu gedung, bener nggak? Hari ini aja teman-teman, ya Iya. alhamdulillah, ini kan udah sekolah versi ini sama Teh Feby. Itu prolog dulu di awal biar So yang amazing. lain. Oke, oke, Betul, oke. Bosman. Luar biasa ya Mas Hendra ya. Iya. Kita sama-sama menyaksikan pergeseran itu memang bertumbuh ya dalam sisi kesadaran yang lebih luas tentang Setuju. siapakah dirimu dan bagaimana mindset itu harus ditanamkan sedini mungkin. Itu salah satu faktor yang sangat besar sekali untuk pada akhirnya siapapun Gen Z dan anak-anak kita, para remaja, itu harus mulai diperkenalkan sedini mungkin. Setuju Oke. ya, Bos? Setuju, Ya, sangat oke. setuju. Nah, ini saya mau nambahin. Jadi, mengapa pelajaran uang tidak pernah diajarkan di sekolah? Gitu ya. Ini Hmm. kita harus tahu mengapa Yes. gitu ya. Ini nomor satu ya. Nomor satu tuh kurikulum sekolah itu dirancang untuk pekerja, bukan untuk menjadi pemilik aset. Jadi sistem pendidikan modern itu kan diadopsi dari era revolusi industri. Ada menyebutnya apa? Sistem Prusia katanya. Tujuannya adalah menciptakan apa? Tenaga kerja yang patuh, yang disiplin dan siap mengisi pos-pos pekerjaan di pabrik dan korporasi kalau yang sekarang. Kalau dulu pabrik. Jadi fokus sekolah itu mengajari anak seharusnya ya. Yang doktrinnya adalah fokus sekolah kemarin itu adalah mengajari anak untuk menukar waktu dia dan keahlian dia dengan uang. Itu fokus sekolah sekarang. Sekali lagi saya ulangi ya. Fokus sekolah sekarang itu adalah mengajari anak untuk menukar waktunya dan keahliannya dengan uang. Dengan bahasa lain menjadi pegawai. Nah, ada yang terlewatkan. Sekolah itu tidak pernah mengajari bagaimana cara membuat uang bekerja untuk mereka. Nggak pernah diajari. Nah, terus kenapa? Nah, ini yang harus kita breakdown. Ini saya agak nggak tega, nggak tegel gitu kalau bahasa Jawanya. Karena Mulai ternyata, disampaikan. iya, ternyata yang paling parah nih doktrin agama. Karena nggak penting uang, nggak penting kaya, yang penting sholat, yang penting ngaji. Itu doktrin tuh masuk banget. Bahwa nanti kalau di akhirat itu orang kaya dihisapnya lama, gitu. Ini doktrin agama Islam yang saya tahu ya. Ternyata di doktrin gereja juga ada yang sama. Yang penting adalah Tuhan, yang penting gereja, yang penting adalah begini gitu. Tapi mereka minta perpuluhan, tapi mereka minta sumbangan tuh ustadz-ustadznya. Gitulah kira-kira. Nah, ada juga masalah sosial yang salah di Indonesia. Membicarakan uang secara terbuka di depan anak-anak itu dianggap tabu loh. Itu tidak sopan bahkan. Jadi bahkan itu dianggap materialistik gitu loh. Kalau ngomong tentang sesuatu tentang uang itu dianggap matre gitu, dan matre itu jelek gitu ya. Padahal itu prosperity conscious loh. Dan itu kan akhirnya jadi poverty kan karena tabu ya ini. Terus akibatnya kurikulum pendidikan itu menghindari topik ini agar tidak memicu perdebatan moral atau agama atau sosial. Jadi ambil netralnya aja. Gue misalnya pejabat ini udah gue nggak usah ngikutin itu daripada debat, bener nggak? Gitu. Itu pertama kali, dan ini saya pikir wah ini doktrin agamanya nih yang harus diluruskan gitu ya. Terus berikutnya, ini guru itu bukan praktisi keuangan, bener nggak? Iya Pak. Betul. Betul ya. Jadi betul. Mereka tahu teorinya aja, tapi mereka bukan praktisi. Betul, bukan praktisi, betul. Ya. Jadi mayoritas guru adalah pegawai yang mengandalkan gaji bulanan. Mereka terlatih mengajarkan teori akademik. Jadi teori. Jadi sebagian mereka besar mereka ya nggak milik
nggak ada praktis apa investasi saham, manajemen resiko, memutar modal. Jadi ya intinya kita nggak bisa ngajarin ke anak-anak sesuatu yang kita nggak pernah praktekin gitu kan, gitu. Benar banget, Itu, benar banget. itu poinnya nih. Dan ini kita harus malam ini kita mau share dulu. Terus Iya, iya. menurutku ya, berikutnya ya, itu matematika sekolah itu tidak membuat atau tidak sama dengan kecerdasan finansial. Jadi cerdas matematika, angka, itu bukan berarti cerdas di finansial. Angka juga padahal. Jadi sekolah mengajarkan matematika ya seperti persamaan, kalkulus, aljabar gitu. Ini contoh versi saya sih. Nah, matematika keuangan itu lebih rumit ya. Karena melibatkan sisi psikologinya, kontrol dirinya, kebiasaan, mengetahui cara menghitung bunga majemuk, bunga di atas bunga. Jadi disiplinnya berbeda dengan matematik. Matematik tuh nggak ada marah. Sementara kalau kita megang uang, kita lagi emosi, lagi stres malah belanja kita, bener nggak? Iya, kalau Ini, cewek gitu emang tuh. nah, ada. jadi, Kita jadi me time mengalirkannya begitu, Bosman. betul. Jadi, nah ini menurutku ya 3 hal yang menurutku sangat sangat membuat sekolah itu atau anak-anak lulus mau itu tamatan SMK, tamatan SMA atau kuliah nggak ngerti apa-apa gitu di umur 23, 24, 25 nggak ngerti gitu. Jadi intinya itu. Nah, oke, sejauh ini kita Oke, diskusi gimana Teh ya Pak. Febi? Ya, Ini Teteh, aku dulu ya, kali nanti baru dilanjut Teteh boleh. kali ya. Heeh. Silakan. Aku mau follow up tadi penjelasannya Bapak bahwa selama ini kan kalau kita ngomong soal kurikulum di sekolah, dia kan mengajarkan anak-anak untuk ya nyari kerja, terus nabung, tapi tidak pernah mereka tuh diajarkan siapa sih yang menciptakan uang, siapa Hmm, sih yang mengendalikan peredarannya, siapa yang menentukan nilainya, itu sama sekali nggak pernah disentuh gitu. Nah, apakah kebodohan finansial masyarakat itu merupakan kegagalan pendidikan atau memang ini desain agar manusia itu mudah dikendalikan, Pak? good. Menurutku kegagalan pendidikan Oke. karena itu kalau itu didesain untuk tidak terlalu pintar gitu ya. Saya rasanya sangat miris dengan perjalanan saya tuh 6 tahun di negeri orang, kemudian ditambah 2 tahun di negeri lain lagi untuk mempelajari. Saya ini termasuk orang yang senang sekali apa ya? eh saya ini apa ya istilahnya? Saya tuh senang memperhatikan masalah sosial, Hmm. kehidupan. Ini contoh aja, contoh ini sekedar break sebentar dari ini. Jadi saya tuh bisa merhatiin waktu saya ke Jepang, saya merhatiin anak-anak kayak penguin gitu ya, jalan gitu. Saya tanya teman saya yang di depan, ini umurnya berapa kira-kira? Ya antara 5 sampai 9 tahun. Mereka udah disiplin. Nyebrang itu ya begitu lampunya nyebrang, begitu berhenti-berhenti dan mereka diem. Begitu nyebrang mereka memungkukkan mobil yang berhenti jalan gitu. Oh, Nah, terus saya bilang, oke, gue nggak tahu anak gue umur segini bisa ginian dilepas orang tuanya jalan ke sekolah dari rumah. Aku nggak yakin, bener nggak TVB ya? Kita nggak yakin anak kita disuruh jalan 2 kilometer bawa tas sama yang gede-gede itu terus jalan. Kita nggak pede, kesamber motor. Trust kita tuh rendah sekali sama anak kita sendiri dan sama bangsa Indonesianya. Jadi mm-mm. kotanya udah nggak walkable dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus saya tanya, gue boleh tahu nggak eh, berapa usia anak lo untuk bisa tell time? Tell time tuh ngelihat jam, oh ini jam 7, ini jam 5 gitu. Oh. Oh, tell time ya anak-anak Jepang 4-5 tahun, they can tell time. Tar, gue bilang, anak gue rasanya umur 11-12 nggak tahu tuh jam berapa sekarang. Tell time loh ya. Ini Iya, ya. terus eh, umur berapa mereka di toilet training? Oh, 1 tahun. Udah, mereka udah mengerti. 2 tahun mereka udah itu sendiri.
oke, gitu ya. Saya kayak gitu-gitu tuh shock. Karena, nah terus saya bilang, kan mereka berenam kan ngobrol sama saya. Terus ada satu orang, gini, gini, gini. Saya mungkin nanyanya hal yang aneh. Anak berapa? Anak umur berapa? Misalnya dia jalan ke sebuah festival sama orang tuanya, terus anak itu hilang, lost sama orang tuanya. Terus anak itu bisa jalan ke information, dia bilang tolong diumumin, saya namanya ini, bapak saya ini, ibu saya ini, tolong umumin saya sekarang hilang dan sekarang saya ada di information. Saya naik gitu, terus dia bilang, oh, gue punya pengalaman itu. Anak gue 5,5 tahun, exactly ceritanya. Dia ada di sebuah festival besar, eh, pasar malam dan sebagainya. Wah, lost, gue sama bini gue bingung setengah mati katanya.